Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Grahadi Purnaputra, SH.MH, dosen tetap di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kairo. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu hukum dagang. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi ilmu hukum semester 3 dengan kode mata kuliah IHK 61533 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 kali untuk ujian tengah semester serta 1 kali untuk ujian akhir semester. Mata kuliah hukum dagang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai prinsip, asas, dan peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis, meliputi badan usaha, perjanjian dagang, surat berharga, kepailitan, perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, serta penyelesaian sengketa dagang dalam lingkup nasional dan internasional. Adapun capaian pembelajaran, lulusan atau CPL, prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS meliputi CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, menguasai asas, teori, doktrin, dan norma hukum baik nasional maupun internasional. CPL 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4, mampu mengaplikasikan dan menerapkan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional dan global secara bermutu dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep, asas, dan perkembangan hukum dagang serta menerapkan norma-norma hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, badan usaha, surat berharga, perjanjian bisnis, kepailitan, dan transaksi perdagangan modern dalam lingkup nasional dan internasional untuk memberikan solusi hukum yang berkeadilan, adaptif, dan bertanggung jawab. Komponen penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup partisipasi dan diskusi ilmiah, meliputi keaktifan, kualitas argumentasi, kerjasama, dan sikap akademik, tugas, evaluasi tengah semester, serta evaluasi akhir semester. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah hukum dagang dengan materi, sumber, asas, dan ruang lingkup hukum dagang. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan hukum dagang. Hukum dagang ini merupakan suatu ketentuan di mana untuk mencapai yang namanya suatu keuntungan di dalam suatu transaksi perdagangan, tetapi dilandasi dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia untuk mengantisipasi yang namanya suatu kerugian di situ. Karena begini saudara, mungkin bagi pakar ekonomi, bagi seorang ekonom, kerugian merupakan suatu kewajaran
yang kalau tidak ingin rugi ya jangan berdagang. Namanya usaha, namanya berdagang itu pas ada untung maupun rugi, itu satu konsekuensi. Tetapi di dalam keilmuan hukum, ketika ada yang namanya suatu kerugian, disitulah letak adanya suatu masalah. Masalah yang diakibatkan karena kesalahan seseorang, diri sendiri maupun orang lain. Itulah mengapa perlu ada yang namanya suatu ketentuan terkait dengan perdagangan di dalam suatu hubungan transaksional di sini. Yang pertama, saya ingin sampaikan, hukum dagang ini merupakan cabang hukum perdata yang mengatur kegiatan perdagangan atau bisnis. Jadi sebelum memberikan perkembangan terkait dengan hukum dagang, saudara, ada kalanya mempelajari terkait dengan hukum perdata. Hukum perdata ini merupakan suatu induk jika bakal berlakunya yang namanya hukum dagang di sini. Dan kemudian ada beberapa landasan atau dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melakukan yang namanya suatu transaksi perdagangan di sini, yaitu pasal 2 aturan kalian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kemudian memiliki tujuan yaitu kepastian hukum, perlindungan iklim usaha dan sehat. Karena pada dasarnya, apalah artinya suatu hal yang sifatnya transaksional kalau tidak ada kepastian? Artinya menggantung atau tidak ada kepastian itu membuat orang itu susah mengambil yang namanya suatu keputusan. Oleh karena itu, landasan-landasan hukum ini, baik pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengarahkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan yang namanya suatu kepastian, perlindungan dan iklim usaha yang sehat atau yang jelas di sini, supaya tidak menyimpang daripada ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan yang namanya kerugian. Saya yakin pasti Anda semua di sini ketika melakukan transaksi perdagangan tujuannya adalah untuk mengambil yang namanya suatu keuntungan. Untung boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai ketika Anda yang mengambil untung dengan cara merugikan orang lain. Itu suatu transaksi yang salah. Transaksi yang benar adalah ketika Anda ingin mengambil untung, rekan Anda atau partner Anda atau klien Anda itu juga sama-sama untungnya. Ini yang disebut sebagai win-win solution di situ. Sama-sama diuntungkan dalam suatu yang namanya hubungan di situ. Kemudian sumber dan asas di sini. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Khusus apabila di dalam transaksi perdagangan itu membahas terkait dengan misalnya terkait dengan kripto, terkait dengan yang namanya saham dan lain sebagainya, diatur dalam ketentuan-ketentuan yang secara khusus, yang dimana tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Manakala ketika aturan tersebut tidak disebutkan di dalam KUHP Perdata, maka harus diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang lain, aturan yang lain. Itulah yang disebut sebagai lex spesialis di situ. Ada aturan khusus yang dimana diprioritaskan daripada aturan-aturan yang umum di situ. Kemudian ada kebiasaan, jurisprudensi dan doktrin. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita berbicara jurisprudensi itu ada suatu putusan pengadilan. Jadi hasil yang namanya suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan nantinya dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur terkait dengan perdagangan kripto di situ, jual beli kripto. Tetapi ada masalah di situ. Karena ada masalah, diajukan gugatan ke pengadilan, kemudian diputuskan oleh hakim di situ. Nah, maka daripada itu, putusan yang dilakukan oleh hakim itu nantinya dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa demikian? Karena aturannya belum ada. Maka daripada itu, ketika aturannya belum ada, jurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai alternatif di dalam penyelesaian suatu masalah. Kemudian kedua, ada yang namanya doktrin. Bagaimana kalau belum ada yang namanya jurisprudensi, juga belum ada aturannya, maka prioritas selanjutnya adalah dengan adanya doktrin atau pendapat para ahli hukum di situ, entah melalui catatan tertulis maupun di dalam seminar maupun perkuliahan. Maka daripada itu, kalau Anda mau menulis yang namanya suatu skripsi, mau menulis yang namanya suatu karya ilmiah, yang namanya doktrin ini dapat dipakai sebagai suatu acuan landasan berpikir Anda untuk menghasilkan yang namanya suatu ide, menghasilkan yang namanya suatu gagasan untuk menyelesaikan yang namanya suatu masalah di sini. Dan kemudian ada yang namanya asas, yaitu kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1
kemudian ada konsensualisme atau itikat baik di sini yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 dan kemudian kepastian hukum dan keseimbangan. Jadi asas ini juga penting untuk menjadi dasar berpikir di dalam yang namanya suatu hal yang sifatnya transaksional di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber dan asas sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, supaya tidak salah arah di situ. Karena harus ada yang namanya landasan berpikir untuk menghasilkan yang namanya suatu teori. Slide berikutnya saya akan sampaikan terkait dengan ruang lingkupnya di sini. Ruang lingkup di sini ada perusahaan terbatas, firma, CV, surat berharga, perbankan, asuransi, perbankan, dan e-commerce. Dan kemudian dasar hukumnya tetap pakai kitab undang-undang hukum dagang dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 terkait dengan PT. Perlu diingat saudara ya, di dalam sistem hukum Indonesia itu ada dua subjek hukum, ya ada dua subjek hukum yang dikategorikan sebagai pelaku daripada perbuatan hukum. Ada yang namanya individu dan ada yang namanya badan hukum. Di luar itu tidak ada lagi, ya. Tapi ada syaratnya, manakala seseorang itu dikatakan sebagai subjek hukum apabila tidak di dalam gangguan jiwa atau tidak dalam batas usia di bawah usia orang dewasa. Maka daripada itu kalau tidak dapat mencapai kategori tersebut, tidak dapat diperkenankan untuk melakukan suatu transaksi. Karena apapun yang dilakukan dengan melibatkan yang bukan subjek hukum, artinya transaksi itu tidak sah. Contohnya, saudara, saya kasih tahu. Misalnya, Anda mau melakukan yang namanya kontrak perdagangan, perjanjian perdagangan, tapi orang tersebut yang akan Anda ajak untuk melakukan transaksi perdagangan dalam gangguan jiwa. Nah, ini tidak diperkenankan karena orang dalam gangguan jiwa ini merupakan dalam pengakuan atau tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Kedua, anak di bawah umur. Anda mau melakukan perjanjian misalnya dengan anak usia 1 sampai 2 tahun. Jangankan melakukan perjanjian, saudara. Diajak ngomong aja belum tentu bisa. Hanya dua hal yang dapat dilakukan kalau nggak nangis ya tertawa di situ. Ngomong aja belum bisa. Oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan yang bukan kategori subjek hukum dalam unsur perorangan atau manusia. Subjek hukum kedua yaitu adalah badan hukum. Badan hukum di sini disebutkan ada perusahaan, PT, firma, dan kemudian ada koperasi, ada juga yayasan. Dan maka daripada itu, saudara, perlu diingat, ketika Anda memiliki permasalahan hutang piutang, memiliki permasalahan terkait dengan kerugian dengan yang namanya perusahaan, katakanlah perusahaan itu punya hutang kepada Anda. Katakanlah utang Anda adalah 1 miliar yang wajib dibayarkan oleh PT tersebut atau perusahaan tersebut. Tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki anggaran untuk membayar hutang-hutang Anda. Karena asetnya ketika ditotal, ketika dijual, rata-ratanya perusahaan itu kalau dijual hanya cuma 500 juta misalnya. Artinya tidak cukup kuat untuk melengkapi melunasi hutang-hutang Anda. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana Pak kalau yang punya PT ini, si A ini misalnya yang punya PT ini masih punya anggaran 2 miliar. Apakah dapat keuangan yang dimiliki oleh pemilik daripada perusahaan itu dapat dilibatkan untuk melunasi hutang-hutang Anda? Tidak bisa. Karena dua subjek ini merupakan dua subjek yang berbeda antara individu maupun badan hukum tadi. Masih ingat nggak kasusnya Luhur Lapindo, PT Minara Lapindo Jaya? Ketika PT Minara Lapindo Jaya dibuka untuk mengganti rugi warga Tanggul Angin, Kedung Bendo dan sekitarnya di situ, asetnya tidak cukup untuk melunasi kerugian yang dialami oleh warga sekitar di situ. Nah pertanyaannya, siapa sih induk grup daripada PT Minara Lapindo Jaya pada waktu itu? Ada Bapak Abu Rizal Bakri. Nah ketika itu, ya, telah dijual semuanya aset yang tidak cukup melengkapi, apakah dapat juga menyeret harta yang dimiliki oleh pemilik daripada perusahaan? Tentunya tidak, karena dua ini merupakan subjek hukum yang dimensinya berbeda di situ. Maka pada waktu itu ditetapkan oleh negara sebagai kategori bencana nasional. Artinya pembiayaan dimasukkan di dalam anggaran pendapatan belanja negara di situ. Nah ini konsekuensi semacam ini, saudara, yang perlu Anda ketahui untuk membedakan. Jangan sampai Anda melibatkan subjek hukum yang lain ketika Anda punya masalah dengan subjek hukum yang satunya. Karena ini merupakan dua dimensi yang berbeda. Bukan berarti ketika si A, perorangan, itu tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang Anda meminta ada perusahaannya juga diseret di dalam
urusan hutang piutang yang dilakukan terhadap Anda ini tidak diperkenankan karena dua ini merupakan subjek hukum yang berbeda. Dimensinya beda di sini. Meskipun ada keterlibatan, tapi tidak dapat disangkut-pautkan antara satu urusan satu dengan urusan yang lainnya. Dan inilah mengapa kita undang-undang hukum dagang maupun undang-undang nomor 40 tahun 2007 ini tentang PT atau peraturan terbatas ini memberikan ketegasan menjadikan sebagai suatu landasan berpikir supaya kita ini ketika akan menyelesaikan suatu permasalahan itu terarah, tidak semuanya sendiri. Bukan berarti ketika kita mengalami yang namanya suatu kerugian maka membabi dua apapun yang ada urusannya dengan orang yang menjawab uang kepada saya, maka semuanya harus terlibat dalam hal ini. Tidak bisa begitu. Ada cara mainnya, ada polanya yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan itu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain ruang lingkup, ada perjanjian dan sengketa di sini. Pertama, yang perlu Anda ketahui di sini adalah syarat sah perjanjian yang diatur di dalam pasal 13 20 halal perdata. Yang pertama adalah sepakat, cakap, objek tertentu dan sebab halal atau sebab sebab yang tidak dilarang. Perlu diketahui sudah, kalau Anda ingin melakukan suatu perjanjian, ingat betul transaksi jual beli, hutang piutang atau hal-hal yang lainnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu banyak pemberitaan yang beredar ada yang namanya perjanjian pernikahan di situ. Nanti kalau sudah mengikatkan pernikahan, konsekuensinya apa di situ? Apakah si perempuan akan diberikan yang namanya pembiayaan sekian, ataukah justru ketika mengalami suatu pernikahan tidak diberikan apapun sama sekali? Tergantung dengan kontrak perjanjian itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuatnya? Pertama harus dilakukan yang namanya analisis dulu. Adalah adanya kata sepakat dulu. Sesuatu yang tidak diawali dengan kata sepakat, maka akibatnya pun juga tidak sah. Setelah sepakat, apalagi Pak? Setelah sepakat ada ketentuan yang berikutnya yaitu cakap. Artinya seperti yang saya singgungkan adalah tidak di dalam pengakuan. Dalam pengakuan maksudnya apa Pak? Satu, dalam gangguan jiwa. Kedua adalah anak di bawah umur. Nah, itu tidak diperkenankan untuk melakukan yang namanya suatu perjanjian karena dianggap belum cakap untuk melakukan yang namanya suatu perjanjian itu. Kemudian selain sepakat dan cakap adalah sebab halal atau hal-hal yang tidak dilarang atau sebab-sebab yang tidak dilarang. Meskipun cakap, meskipun Anda sepakat, tapi kalau ada hal-hal yang Anda cantumkan di dalam kesepakatan itu melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat batal dihukum. Misalnya sudah saya kasih contoh, Anda dan saya sudah cakap nih sama-sama dewasa, sama-sama memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian. Kedua, kita sudah sepakat juga, Pak. Kita sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, keuntungannya sekian, dan nanti Anda akan saya berikan barang sekian. Kita sepakat nih. Cuman masalahnya di situ saudara, yang kita pakai untuk melakukan perjanjian itu adalah psikotropika dan narkotika di situ. Meskipun kita cakap, meskipun kita sepakat, Anda punya uang, saya punya barang di situ, tapi kalau yang kita buat transaksi itu adalah psikotropika dan narkotika, atau kita lakukan yang namanya human trafficking, jual beli manusia di situ. Dan ini kan dilarang oleh undang-undang. Maka daripada itu tidak memenuhi syarat sebab halal atau sebab yang tidak dilarang di situ. Artinya kalau ini kita lakukan, ya berarti salah satu saja kita tidak lakukan, tidak memenuhi syarat, maka perjanjian itu akan batal dihukum. Dan yang terakhir adalah objek tertentu. Yang namanya perjanjian, meskipun kita ini sudah sepakat, kita ini sudah cakap, dan kita melakukan suatu sebab-sebab yang tidak dilarang oleh peraturan undang-undangan. Tapi pertanyaannya, ada satu unsur lagi yaitu objek tertentu. Kalau kita membicarakan yang masuk perjanjian, tapi tidak ada wujudnya, tidak ada bendanya, tidak ada entitas yang di situ, maka apa yang mau kita lakukan di situ? Misalnya kita akan melakukan perjanjian jual beli, tetapi barangnya nggak ada, uangnya nggak ada. Apa yang mau kita lakukan di situ? Inilah pentingnya di dalam pasal 1320 perlu dicantumkan juga objek tertentu. Harus ada wujudnya supaya kita tidak berimajinasi atau salah persepsi terkait dengan perjanjian itu. Kalau memang ada perjanjian jual beli, mana barangnya dan mana uangnya. Jadi setelah daripada perjanjian, saya akan memberikan yang namanya analisis sengketa di sini. Kalau terjadi sengketa, maka solusinya bagaimana, Pak? Ada beberapa solusinya di sini, saudara. Pertama, negosiasi, kemudian mediasi, kemudian arbitrase, dan terakhir adalah litigasi di situ. Maksudnya gimana sih? Saya kasih contoh, ya.
Misalnya dalam hubungan industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan di sini, antara perusahaan dengan karyawan ini mengalami satu masalah. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Dalam 1 jam karyawan itu kerja di satu perusahaan itu diberikan upah katakanlah 100.000, katakanlah diberikan upah yaitu 100.000. Kalau ya 1 hari itu karyawan itu bekerja kurang lebih 8 jam, berarti upahnya adalah 800.000. Kalau dalam 1 minggu itu dia bekerja kurang lebih 5 hari kerja, berarti 800 dikali 5 berapa? 4 juta. Oke. Tetapi ketika saudara pada saat pembayaran penggajian, ternyata ada kekurangan pembayaran terhadap karyawan. Di tengahnya kekurangan pembayaran itu adalah kurang lebih 100.000 rupiah. Kok bisa begitu, Pak? Nah, ternyata dijumpai, katakanlah di perusahaan itu ada CCTV, ada pengawasnya dan lain sebagainya. Didapati pada hari Jumat, katakanlah antara pukul 11 sampai pukul 1, itu ada beberapa karyawan yang berjenis kelamin laki-laki itu tidak ada di tempat kerja. Ternyata para laki-laki itu khususnya beragama Islam telah melakukan yang namanya ibadah sholat Jumat di situ. Tapi bukti laporan mengatakan bahwa yang bersangkutan memang tidak ada di tempat kerja. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan di sini. Yang satu melakukan ibadah dilindungi oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ya. Yang satu memiliki bukti bahwa memang tidak ada di dalam tempat kerjanya pada saat jam-jam tertentu, khususnya pada hari Jumat di situ. Jadilah sengketa di sini, saling memberikan argumentasi, ya, pembenaran satu sama lain di situ. Jadilah yang namanya suatu sengketa. Nah, solusi yang pertama, saudara, kalau terjadi hal semacam ini harus dilakukan yang namanya negosiasi dulu. Atau kalau di dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu disebut sebagai bipartit. Jangan lakukan demonstrasi terlebih dahulu, lakukanlah negosiasi terlebih dahulu, lakukanlah bipartit terlebih dahulu atau musyawarah mufakat. Bukankah itu yang digendaki oleh daripada ideologi kita, Pancasila, khususnya sila ke-4. Lakukanlah musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di situ. Nah, kalau sudah melakukan itu, sekalipun itu tidak berhasil, maka alur berikutnya, upaya hukum berikutnya adalah melalui mediasi. Bedanya mediasi dengan negosiasi itu begini, saudara. Kalau negosiasi itu antara Anda dengan saya itu langsung berkomunikasi. Ada pihak pertama dan pihak kedua. Tetapi kalau mediasi ini, ya, ada pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Jadi bedanya kalau negosiasi antara Anda dengan saya itu langsung menyelesaikan permasalahan dengan cara bisa mufakat atau bipartit. Sedangkan kalau melakukan mediasi, ada pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang menengahi permasalahan yang kita hadapi, sengketa yang kita hadapi di situ. Dan kalau terkait dengan hubungan ketenagakerjaan, terkait dengan hubungan industrial, mediasi ini dilakukan pada yang namanya dinas ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat. Karena pernah ada terjadi kekacauan, saya pernah mengkritisi yang namanya satu konflik yang dialami khususnya di Kota Tuban ini. Ada pembahasan terkait dengan hubungan industrial, tapi diselesaikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan saya sempat juga mengkritisi dengan itu kurang lebih tahun 2017 atau 2018. Kalau nggak salah IKSG atau ITSG itu. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu mengajukan bahwa kalau terjadi yang namanya perselisihan hubungan industrial itu harus dilakukan bipartit terlebih dahulu. Kalau bipartit itu gagal, maka yang wajib menyelesaikan adalah dinas ketenagakerjaan melalui yang namanya mediasi yang dibimbing oleh seorang mediator, bukan membawa ke ranah DPRD meskipun dia ini merupakan wakil rakyat di situ. Tidak dapat dibenarkan, akibatnya pun juga tidak sah. Apapun yang diawali dengan ketidaksahan, akibatnya pun juga tidak sah. Demikian saudara ya, terkait dengan mediasi. Terus kemudian ada yang namanya arbitrasi. Kalau arbitrasi ini penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui lembaga arbitrasi atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Kalau di Jawa Timur adanya di Ketintang Surabaya. Jadi di situ prosesnya seperti persidangan, tapi tidak dapat disebut sebagai penyelesaian di pengadilan. Karena yang namanya arbitrasi itu ada penyelesaian di luar pengadilan. Tapi tata caranya hampir sama seperti pengadilan, ya. Ada upaya pendamaian, ada upaya investigasi, mengintegrasi, tanya jawab dan sebagainya yang nanti akan menghasilkan yang namanya putusan, dan putusan itu harus ditaati oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Karena pada dasarnya tujuan arbitrasi itu, atau kalau di Indonesia Badan Arbitrasi Nasional Indonesia itu tujuannya adalah win-win solution, ya, untuk memberikan kemenangan
kepuasan kepada dua belah pihak itu bedanya ketika ada mau menyelesaikan permasalahan di pengadilan negeri. Ya, kalau di pengadilan negeri kasus-kasus pidana, kasus-kasus perdata yang lainnya harus ada pihak yang dipersalahkan kalau sudah di persidangan di situ. Misalnya kemarin ada kasus penganiayaan, ya, sampai mengakibatkan luka berat di Jawa Barat. Nah, ketika sudah masuk ke pengadilan negeri, ya, permasalahan pidana di situ harus ada yang dipersalahkan di situ. Tidak mungkin tidak. Siapa yang salah di sini? Bedanya kalau dia biasa terkait dengan permasalahan hubungan industrial, tidak ada yang ditunjuk sebagai yang bersalah atau yang digunakan, karena kedua-duanya dianggap benar. Tinggal bagaimana upaya penyelesaiannya nanti ketika kedua-duanya ini dianggap benar oleh hukum di situ. Terus terakhir adalah terkait dengan yang namanya litigasi atau penyelesaian di pengadilan itu. Ya. Kalau di pengadilan, ya, harus melalui beberapa tahapan negosiasi, mediasi, atau konsiliasi baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Karena tanpa adanya penyelesaian tahapan semacam itu pasti akan ditolak di pengadilan. Karena memang ini prosedurnya. Jangan sampai begini, tanpa melalui negosiasi, tanpa melalui mediasi, tiba-tiba Anda bawa berkas ke pengadilan, saya punya masalah nih, ya, panitera, bagaimana penyelesaiannya di situ? Ditolak, tiba-tiba begini, wah, ini pengadilan ini kalau nggak dikasih uang nggak jalan di sini. Tiba-tiba ngomong begitu, padahal ditolak itu karena ada persyaratan yang kurang. Ya, segala sesuatu itu ada cara mainnya, ada tata caranya, ada pola mainnya. Anda bisa jadi mahasiswa di Uniro saja ada syaratnya, ya. Mungkin ada seleksi, harus bayar uang kuliah, harus urus administrasi, nggak tiba-tiba langsung jadi mahasiswa saja. Ada prosedurnya, ada tata caranya di situ. Begitu pula dengan upaya hukum di dalam masalah keperdataan, masalah perdagangan, masalah hubungan industrial. Ada tata caranya, ada alurnya yang dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara pihak pertama maupun pihak kedua. Adapun landasannya kalau terkait dengan arbitration ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan. Nanti slide ke-6, ya, kita akan menutup dengan tugas, ya, di situ, ya. Slide kelima ada terkait dengan perkembangan. Ada e-commerce, kontrak elektronik, free trade, perlindungan konsumen, keparitan, P2SK, dan dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang 4 2023 dan terakhir adalah Undang-Undang ITE. Karena di saat ini sudah banyak transaksi-transaksi itu yang dilakukan tidak hanya secara offline, tapi banyak dilakukan secara online. Di sana Anda akan menjumpai beberapa barang yang mungkin menarik pada saat ditampilkan, tetapi pada saat Anda terima, antara tampilan yang ditampilkan pada saat Anda membuka website-nya itu berbeda. Banyak sekali hal semacam itu. Itulah pentingnya yang namanya pengetahuan, itulah pentingnya yang namanya suatu wawasan terkait dengan deskripsi suatu barang atau benda yang akan dipakai untuk suatu transaksi. Begitu pula ketika Anda mau melakukan pembayaran, ada banyak sekali pola pembayaran, mulai dari kris, transfer, atau dengan cara-cara lainnya, dana, UFO, dan yang sebagainya itu. Di tengah keanekaragaman ini berpotensi juga timbulnya beberapa macam masalah. Inilah pentingnya, ya, negara harus ikut serta di dalam mengakomodir yang namanya sistem yang berlaku di dalam pola perdagangan yang semakin lama mengalami suatu perkembangan untuk mengantisipasi yang namanya suatu kerugian. Kalau ada kerugian, berarti ada yang namanya suatu kesalahan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun daripada orang lain. Dan terakhir, ya, sebagai penutup, apakah Anda sudah jelas, saudara, atas apa yang saya sampaikan? Jelas, oke, ya. Oleh karena itu jangan lupa, ya, saya akan memberikan yang namanya 5 tugas di sini, yaitu pertama, yaitu jelaskan pengertian dan 3 sumber hukum dagang. Dan kedua, tugas kedua, bedakan firman, CV maupun perusahaan terbatas. Dan kemudian ketiga, jelaskan asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keempat, sebutkan pelaksana perjanjian menurut pasal 1330 KUHP Perdata. Dan yang terakhir adalah analisislah pengaruh e-commerce dan dasar hukumnya. Demikian, saudara, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Dan akhir kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.